Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Chandra Halim, mahasiswa Universitas Terbuka Yogyakarta, program studi Sistem Informasi dengan NIM 0532055377. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu pembuatan aplikasi Android sederhana untuk menampilkan data cuaca dari API online menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Nah, judul proyek yang saya buat adalah aplikasi data cuaca Jakarta menggunakan API OpenMeteo. Nah, perkembangan teknologi perangkat bergerak saat ini sangat pesat, khususnya pada platform Android. Banyak aplikasi Android modern memanfaatkan internet dan API untuk mengambil data secara real-time dari server online. API atau Application Programming Interface merupakan penghubung antara aplikasi dengan sumber data dari internet. Dengan API, aplikasi Android dapat menampilkan berbagai informasi seperti data cuaca, lokasi, berita, dan lain sebagainya secara otomatis dan aktual. Pada tugas ini, saya membuat aplikasi Android yang mengambil data perkiraan cuaca dari API OpenMeteo. Data yang ditampilkan berupa waktu pengukuran dan suhu udara per jam di wilayah Jakarta. Aplikasi ini dibuat untuk memahami bagaimana cara menghubungkan aplikasi Android dengan API online, mengambil data JSON dari internet, melakukan parsing data, serta menampilkan data tersebut ke dalam tampilan Android menggunakan Recycler View. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi ini antara lain yang pertama, memahami konsep pemrograman berbasis perangkat bergerak pada Android. Yang kedua, memahami penggunaan API online pada aplikasi Android. Yang ketiga, memahami penggunaan library retrofit untuk koneksi internet. Yang keempat, memahami penggunaan Recycler View untuk memahami dan menampilkan data list. Yang kelima, memahami proses parsing data JSON menjadi objek Java. Yang keenam, membuat aplikasi Android sederhana yang dapat berjalan secara online dan real time. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan beberapa tools dan teknologi, yaitu yang pertama, Android Studio berfungsi untuk pengembangan aplikasi Android. Yang kedua, ada Java, yaitu sebagai bahasa pemrograman utama. Yang ketiga, Retrofit library untuk koneksi API. Yang keempat, Recycler View untuk menampilkan data dalam bentuk daftar. Yang kelima, OpenMeteo API sebagai sumber data cuaca online. Nah, API yang digunakan pada proyek ini adalah API dari OpenMeteo dengan alamat dan tampilan seperti ini. API tersebut memberikan data cuaca wilayah Jakarta berdasarkan latitude, longitude, dan serta suhu udara per jam. Data yang diterima dari API menggunakan format JSON. Kita buka lagi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tahapan-tahapan pembuatan program. Yang pertama yaitu membuat proyek baru. Tahap pertama yang saya lakukan adalah membuat proyek baru di Android Studio menggunakan template empty view activity dengan bahasa pemrograman Java. Pada tahap ini, Android otomatis membuat struktur proyek Android seperti folder Java, folder layout, Android manifest, serta file Gradle. Karena aplikasi membutuhkan koneksi internet untuk mengambil data API, maka saya menambahkan permission internet pada file Android manifest. Permission ini sangat penting karena tanpa izin internet, aplikasi Android tidak dapat
mengakses data secara online. Nah, kode yang ditambahkan itu adalah sebagai berikut. Ini. Selanjutnya, saya menambahkan dependensi retrofit dan recycle view pada file build Gradle. Kita buka dulu, sepertinya ada di sini. Nah, seperti ini. Retrofit digunakan untuk melakukan komunikasi dengan API, sedangkan recycler view digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk list yang lebih rapi dan efisien. Dependensi yang digunakan antara lain itu ada retrofit, ada converter JSON, dan ada recycler view. Nah, tahap berikutnya adalah membuat tampilan pada aplikasi activity main.xml. Kita buka dulu. Nah, pada tampilan utama terdapat judul aplikasi serta recycler view untuk menampilkan data daftar cuaca. Kemudian saya membuat file layout tambahan bernama itemweather.xml yang berfungsi sebagai desain item pada setiap data cuaca. Nah, di dalam item tersebut terdapat waktu pengukuran dan suhu udara. Dengan desain ini, tampilan aplikasi menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, sebagai informasi, di sini saya menggunakan HP Xiaomi dengan merek Poco seperti di atas ini untuk menginstal aplikasi. Dan aplikasinya itu seperti ini, kurang lebih nanti bisa saya tampilkan screenshotnya di menu pengumpulan tugas. Nah, setelah tampilan selesai, saya membuat class weatherresponse.java yang bertempat di sini, weatherresponse. Kelas ini berfungsi sebagai model data untuk menerima hasil JSON dari API. Di dalam kelas tersebut terdapat variabel time dan temperatur. Data JSON dari API nantinya akan otomatis diubah menjadi objek Java menggunakan JSON converter dari retrofit. Kemudian saya membuat interface API service.java. Kelas ini berisi endpoint API yang digunakan untuk mengambil data cuaca dari server OpenMeteo. Pada bagian ini digunakan anotasi get dari retrofit untuk melakukan request data. Nah, selanjutnya saya membuat retrofit client.java. Kelas ini digunakan untuk mengatur base URL API, membuat objek retrofit, serta menghubungkan aplikasi dengan server API. Dengan retrofit client, proses komunikasi data menjadi lebih mudah dan terstruktur. Nah, tahap berikutnya adalah membuat weather-adapter.java yang ada di bawahnya retrofit client. Adapter ini berfungsi untuk menghubungkan data cuaca dengan recycler view. Di dalam adapter terdapat proses mengambil data waktu, mengambil data suhu, dan menampilkannya pada item layout. Recycler view dipilih karena lebih efisien dalam menampilkan data yang banyak dibandingkan list view biasa. Nah, tahap inti program terdapat pada main.activity.java. Nah, ada di sini. Pada bagian ini dilakukan beberapa proses utama, yaitu yang pertama menginisialisasi recycler view, kemudian menghubungkan retrofit dengan API, mengambil data cuaca dari internet, menampilkan response JSON, mengirim data recycler view adapter, dan yang terakhir menampilkan data pada layar aplikasi.
Ketika aplikasi dijalankan, Android akan otomatis mengambil data cuaca terbaru dari server OpenMeteo secara online. Nah, secara umum, alur kerja aplikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi dibuka oleh pengguna. Yang kedua, main activity dijalankan. Yang ketiga, retrofit mengirim request ke API OpenMeteo. Yang keempat, server API mengirim data JSON. Yang kelima, JSON converter mengubah JSON menjadi objek Java. Data dikirim ke Recycler View adapter. Recycler View menampilkan data waktu dan suhu pada layar Android. Nah, dengan proses ini, data cuaca dapat ditampilkan secara real time. Nah, hasil dari aplikasi yang telah dibuat adalah aplikasi Android sederhana yang mampu menampilkan waktu pengukuran cuaca dan suhu udara per jam wilayah Jakarta. Data tampil dalam bentuk list sehingga lebih mudah dibaca oleh pengguna. Untuk contohnya ada seperti ini. Mungkin bila agak tidak kelihatan nanti bisa saya tampilkan dalam bentuk screenshot. Lanjut. Aplikasi berhasil berjalan dengan baik pada smartphone Android menggunakan koneksi internet. Nah, beberapa kelebihan dari aplikasi yang dibuat yaitu yang pertama, tampilan sederhana dan mudah dipahami. Data diambil secara online dan real time. Yang ketiga, menggunakan Recycler View yang efisien. Yang keempat, menggunakan retrofit sehingga proses API lebih mudah. Yang kelima, struktur program lebih rapi dan modular. Nah, berdasarkan hasil pembuatan aplikasi ini dapat disimpulkan bahwa Android dapat terhubung dengan API online menggunakan retrofit. Kemudian data JSON dapat diproses menjadi objek Java menggunakan JSON converter. Yang ketiga, Recycler View sangat membantu dalam menampilkan data list secara efisien. Yang keempat, API OpenMeteo dapat dimanfaatkan untuk membuat aplikasi cuaca sederhana. Yang kelima, aplikasi berhasil menampilkan data waktu dan suhu udara per jam wilayah Jakarta secara online. Nah, melalui tugas ini, saya menjadi lebih memahami proses pengembangan aplikasi Android berbasis internet dan penggunaan API dalam pemrograman perangkat bergerak. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.